adalah setinggi-tinggi sumpah untuk mensejahterakan umat dan menjaga keseimbangan alam demi lestarinya untuk gamblangake penting uripe manusia gitu loh. Artinya setelah tergamblangkan kepentingan hidup manusia di atas bumi ini untuk apa dan bagaimana. Nuwun sewu, Mbah. Niki balik maning maring Satria Piningit niki. Dados pegawai niku kan disumpah niku nggih, Mbah, pejabat disumpah. Menawi tokoh niku diantara Mahapatih Gajah Mada kan juga ada sumpah. Kemudian terkait Satria Piningit, lah miturut panjenengan iki TKD kados kepripun, wonten sumpahe napa mboten, Pak? Om wilahing jatinugoni hajat-hajate lugu Nusantara tabe uluk salamu. Tabe uluk salamulya atur bagya Wisnu Nusantara. Itu kan ketekatan bulat ya, tekad bulatnya menungsa atau sekelompok manusia atau sekelompok manusia. Tapi kalau sekelompok itu kan tentunya juga ada pemimpinnya kan. Jangankan manusia, lebah, kera itu juga ada pemimpinnya itu. Otomatis Satria Piningit ini ya tentunya ya memiliki prasetya. Kalau menurut saya ketekatan bulat, terus timbul prasetya yang membara, yang mengkobar, yang mungkin tapi uluk salam mulia dengan segala kerendahan hati saya mengatakan kepada khalayak juga. Ya, sebenarnya saya sedikit tahu tentang itu, artinya ketekatan bulatnya sang satria itu. Yang jelas kan sumpah ini kan ada sumpah serapah gitu ya. Ada sumpah upah gitu. Ada juga sumpah upah. Saya berani disumpah karena demi upah gitu loh. Kan macam-macam ini ya. Tapi yang dimaksud dalam satria namanya juga satria sanggup dari prakawis, sudah siap dengan segala-galanya, sudah menjadi manusia pinilih sudah. Ini jelas sumpah yang semuri-murinya atau prasetya lebih elegannya lah, lebih sopannya, lebih itunya kepada alam ini. Prasetyanya itu memang ya, atau dibulatkan menjadi sumpahnya itu memang ya luar biasa. Ya, saya sebenarnya mau menyampaikan itu juga. Tapi kembali lagi saya tidak pernah akan menekan, tidak pernah akan mengajak semua pihak itu percaya kepada ucapan saya. Hanya saya mengajak titenono gitu loh. Titenono itu apa ya? Mengamati ya. Amatilah kata-kata saya ini jikalau mau pula. Artinya bahwasanya keyakinan saya terhadap adanya sang Satria Piningit ini salah satu sosok yang akan memimpin Nusantara ini ke arah kesejahteraan yang sejahtera-sejahteranya, hingga tidak ada yang lebih sejahtera daripada penataan Satria Piningit ini. Dari mulai gelare jagat, saya telah mengatakan pada season yang telah saya sampaikan itu ada wahyunya Satria Piningit, dan untuk kali ini saya akan menyampaikan sumpahnya Satria Piningit gitu. Secara bulat ini memang sumpahnya Satria Piningit, walaupun kan ada tahapannya ya. Tekad bulat, prasetya, lalu sumpah. Karena sumpah ini kan artinya sumpah yang tulus ini adalah kesesamaan antara manusia, alam, dan Tuhan. Sekali lagi, sumpah yang tulus ini
harus ada keseksamaan antara manusia, alam semesta, dan Tuhan. Jika tidak keliru, dan mudah-mudahan ini tidak keliru, saya pernah mendapat bisikan yang sukma. Sumpahnya Satria Piningit itu adalah sumpah tangalaihim. Sekali lagi saya katakan, sumpahnya Sang Satria Piningit ini, sumpahnya Sang Satria Piningit ini adalah sumpah tangalaihim yang kurang lebihnya dalam merekam rasa saya, jejak rasa saya menangkap sumpah yang sangat tinggi demi kemaslahatan umat. Sumpah ketakwaan yang sangat tinggi demi kemaslahatan umat, demi lestarinya alam semesta ini, demi lestarinya budaya manusia ini, kemanusiaan maksudnya. Manusia kan harus berperi kemanusiaan ini. Ya. Kalau sudah tidak berperi kemanusiaan berarti sudah bukan manusia gitu loh. Untuk mengimplementasikan peri kemanusiaan ini, sekali lagi saya katakan, sumpahnya Satria Piningit itu adalah sumpah tangalaihim. Saya tidak akan mengkaitkan ini bahasa dari mana. Yang jelas bisikan yang saya terima adalah sumpahnya Satria Piningit adalah sumpah tangalaihim. Sehingga saya meyakini bahwasanya sumpah tangalaihim ini adalah tekad bulat yang sangat tinggi. Mungkin dia belum akan tidur di kasur empuk, mungkin dia tidak akan membuktikan dirinya, tidak akan memiliki memiliki keserakahan ya untuk dirinya, kecuali kemungkinan itu pun tipis saja nantinya, tipis saja dalam membuktikan dirinya. Membuktikan itu apa? Menikmatkan dirinya apabila sudah terwujud sebuah cita-citanya, sebuah tujuannya dalam penataan bangsa dan negara ini, dalam penataan nusa bangsa ini, khususnya Nusantara, karena kembali lagi Satria Piningit itu hanya ada di cerita ini, adalah di Nusantara ini. Jadi sumpah tangalaihim ini adalah sumpah yang setinggi-tinggi sumpah demi kemaslahatan atau kemanfaatan nusa bangsa dan negara, otomatis dengan rakyatnya gitu. Nah, Sang Satria Piningit ini dalam melakukan sumpahnya ada fasenya juga. Artinya sumpah dari awal A ini yang tidak akan saya sebutkan, tapi kebulatan sumpah itu adalah sumpah tangalaihim. Sekali lagi saya katakan, sumpahnya Satria Piningit sumpah tangalaihim, yang mana sumpah tangalaihim adalah setinggi-tinggi sumpah untuk mensejahterakan umat dan menjaga keseimbangan alam demi lestarinya untuk anak cucu ini, untuk menjaga budaya ini juga. Ya, kelestarian alam gimana sih? Keseimbangan dan kelestarian alam untuk nusa bangsa dan negaranya ini khususnya, dan akan menjadikan setinggi-tingginya budaya Nusantara ini menjadi pusat peradaban dunia dan puncaknya peradaban dunia dalam hal peri kemanusiaan. Sehingga saya sendiri juga patut turut bela rasa terhadap Sang Satria ini, di mana Sang Satria ini betul-betul sungguh-sungguh, artinya dalam melaksanakan prasetyanya ini, sehingga bisa mewujudkan sumpah. Dan namun demikian, karena memang menurut jangka juga Sang Satria Piningit ini kan tidak begitu lama nantinya dalam memberikan menduduki posisinya dalam pemimpin ini.
mungkin hanya sebagai pondasi saja. Pernah saya katakan juga mungkin seperti Raja Pajang itu loh, Sultan Hadiwijoyo. Tapi apakah itu tidak seperti Bung Karno, Mbak, yang kemudian mendapat julukan juga The Founding Father? Bagi saya, keyakinan saya, kalau The Founding Father itu kan bukan dari Soekarno ya, bukan ya. Maksudnya, Soekarno mengaku nggak? Itu julukan dari orang lain. Orang lain, artinya ini timbul dari orang lain. Saya merasa bahwasanya sang satria ini nanti akan mendapat julukan tertular. Julukannya dengan sumpahnya ini beda kan. Itu julukan nanti timbul ibaratnya, maaf kata, kiai. Itu kan sebutan dari masyarakat. Begitupun The Founding Father. Seperti Gus Dur adalah bapak pluralisme apa ya. Ya kan seperti itu. Pak Harto bapak pembangunan apa ya. Nah ini nanti sang satria itu tidak memikirkan yang demikian, tapi atas sumpah tingginya ini, sumpah yang tinggi demi kemaslahatan umatnya, ini nanti sebutan itu mungkin baru akan timbul oleh masyarakat ini. Sehingga kembali lagi kepada ini, sumpahnya Satria Piningit ini adalah Tangalaihim, di mana sumpah Tangalaihim dalam rekam rasa saya adalah beliau bersumpah tidak akan, dalam hati lo ya, tidak akan tidur di kasur empuk, tidak akan menikmatkan dirinya gitu sebelum tujuan ini tercapai. Bahkan fasenya itu telah ditentukan juga. Mungkin nanti ini seiring dengan tangga parso ini adalah kiblateng wisikan manjing sujatmo, itu kan telah ditentukan oleh alam ya. Alam turut menentukan mijilnya sang Satria Piningit ini terimplementasikannya secara hakikiah, secara batinnya, secara kekuatan wahyunya, secara kekuatan dohirnya nanti itu akan disinergikan, akan diukur dengan disesuaikan, diseksamakan dengan perhitungan alam yang telah ditentukan juga. Jadi intinya sang Satria Piningit dalam sumpah Tangalaihim ini adalah sumpah untuk kalau dalam itu mungkin memerdekakan budak di Arab itu. Iya, gitu loh. Ini perbudakan dalam arti perbudakan bukan timbul dari orang lain saja ya, atau bangsa lain saja, tapi dari dirinya. Makanya Satria Piningit itu membangun jiwanya, ya. Kita bisa diperbudak oleh diri kita gitu loh. Sehingga penjelasannya nanti adalah dari pembangunan jiwanya, terus Tangalaihim ini untuk bebaskanlah dirimu dari cengkraman perbudakan nafsumu, umpamanya seperti itu loh. Jadi ini sangat kompleks, Mas. Artinya sumpah Tangalaihim ini adalah sumpah setinggi-tingginya menjelaskan secara gamblang-gamblangnya. Saya kan, ya maaf ya kalau saya bukan itu. Saya kan telah berkarya juga lah. Nanti sebuah lagu Ratu Adil itu nanti mungkin akan saya launching juga nanti kalau sudah saya garap, sudah saya rekam mungkin. Artinya di situ adalah sebuah kejelasan apa fungsi Ratu Adil itu, artinya apa fungsi diri di atas bumi sang Satria Piningit, ya kemungkinan nantinya yang akan muncul menjadi Ratu Adil ini, menjelaskan secara segamblang-gamblangnya apa fungsi diri di atas bumi ini bagi setiap manusia, sehingga tidak ada nanti kesia-siaan hidup bagi setiap manusia karena tidak tahu arah hidup gitu. Ya, seperti kemarin panjenengan telah menyampaikan di konten sebelumnya, ada mengajak membaca suratan hidup. Ya kurang lebihnya seperti itu ya, plus minusnya. Tapi yang jelas ini lebih gamblangake penting uripe manusia gitu loh. Artinya setelah tergamblangkan kepentingan hidup manusia di atas bumi ini untuk apa dan bagaimana, itu nanti akan mendapatkan semua makhluk ini akan khususnya manusia ini akan ada sebuah
sebuah ketepatan dan ketempatan pada keseimbangan. Artinya hidup tidak diperbudak oleh nafsunya sendiri. Itu. Hidup tidak diperbudak oleh nafsunya sendiri. Artinya begini, ketika manusia itu walaupun sudah sekaya apapun, ketika masih ada perbudakan dalam dirinya sendiri. Nah, saya tidak mengatakan perbudakan artinya bukan timbul dari orang luar juga, tapi perbudakan itu bisa timbul dari diri sendiri. Ya, perbudakan ibaratnya dari Belanda menjajah Indonesia dulu gitu ya. Itu bisa dibebaskan, tapi ketika dirinya sendiri ya masih diperbudak oleh nafsu, saya rasa itu adalah sangat mustahil, sangat mohal ibaratnya untuk manusia bisa mencapai titik kesejahteraan yang sangat sempurna lah. Untuk itu Sang Satria Piningit ini adalah bersumpah tangalaihim, sumpah yang maha tinggi, untuk bisa menjelaskan, membeberkan, untuk bisa mensejahterakan yang sejahtera-sejahteranya. Ibaratnya begini, saya pernah mendengar pidato Bung Karno ya, lebih baik makan gaplek tapi merdeka daripada makan roti kita terjajah, begitu loh. Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Artinya ini sumpah ini akan berpengaruh kepada penataan bangsa dan negara, terus kepada diri masing-masing rakyat ya. Nah, untuk bagaimana nanti bisa mewujudkan kesejahteraan yang sesejahtera-sejahteranya, hingga tidak ada negeri yang lebih sejahtera, karena tata rasa sejahtera ini betul-betul telah terjelaskan, terbeberkan oleh Sang Satria Piningit ini. Saya rasa demikian. Terima kasih.